Kalau lagu yang nggak tahu, nah bassnya gedein, bassnya matiin. Gaya aja. Padahal udah sequencer bassnya. Aku masih muda, masih 23. Lagu-lagu jazz yang umum pada masa itulah. Jadi kita berdua ada grup PT Saripati Monyet, pimpinannya udah tayang kemarin. Bagus. Oh ini beda lucu nih. Assalamualaikum, ahoy. Malam ini spesial lagi guys, karena gue udah kedatangan teman. Dan ini temennya adalah seorang basis. Langsung diperkenalkan mas, namanya siapa mas? Han. Ada Han dari Sounds Good Music Band. Seperti biasa kalau ngomongin Sounds Good, pasti kita tidak lepas dari pimpinan Haji Nopi ya. Haji. Lu di Sounds Good kayaknya baru berarti ya? Baru. Ada setahun belum lah? Belum, baru 2 bulan. Sebulan lebih. Tapi langsung ikonik bray. Jadi lu beneran, karena kadang band tuh ya di luar skill bermusik ya, di luar skill bermusik kan ada icon yang kalau Seven tuh ingetnya Madi yang latah, ada gitu-gitunya. Nah lu langsung dapet tuh icon itu ya bro. Walaupun di grup kadang-kadang dicengin mulu. Tiap hari itu. Novi juga orangnya. Kompornya dia juga. Jadi kita berdua ada grup PT Saripati Monyet, pimpinannya udah tayang kemarin. Baby. Itu Haji juga tuh. Haji juga tuh. Aduh. Jadi gini guys, gua ngundang temen tuh kadang-kadang dianya sempet, guanya enggak, kadang guanya sempet, dianya enggak. Jadi gua selalu senang kalau temen gua jadi mampir tuh kayak klik gitu, ketemu waktunya dapet. Walaupun ntar abis ini manggung lagi dia. Berarti lu di Sounds Good baru sebelum kita flashback aja deh. Lu bermusik dari umur berapa sih bro? Bermusik? Aku masih muda. Masih 23. Main bass lah dari umur berapa? Apa tadinya bukan bassis? Main bass tuh dari SMP lah. SMP. Sebenarnya kalau bermusik belajar itu dari dulu, cuman mulai serius tuh di SMA lah. Tapi mulai pegang bass tuh dari SMP. Di ekskul gitu, gara-gara kenal lagu yang asik. Jadi niat jadi basis. Tadinya main gitar, main bass, cuman gitu, gitar di ekskul itu penuh, bass yang kosong, ya udahlah main bass ngalah. Berarti lu musik kursus? Enggak, belajar sendiri. Tapi sempat kursus pas udah kelar SMA, itu pun buat ngebenerin basic karena kan belajar sendiri dari dulu. Oh, ngerapiin bawaannya ya, ilmunya ya. Alat musik yang pertama lu bisa apa? Drum malah? Iya. Soalnya bokap tuh guru drum. Oh. Jadi dia nyuruh ngajarin yang dia bisa dulu. Oke, paham. Berarti lu keluarga doyan musik lah? Iya, apa ada musisi juga di keluarga? Dari bokap doang sih. Bokap genrenya apa? Kecil nih dipasangin lagu deh sama gue. Lagunya apa? Sih nggak pernah. Dia bukan orang yang masang lagu gitu sih. Ya? Enggak. Terus lu belajar drum, lagunya apa tuh sama bokap? Ya enggak. Ingat lu? Enggak inget sih, paling sempet ngeles juga pas itu drum tuh SD. Paling lagu-lagu apa? Lagu standar sih, lagu Dewa gitu-gitu sih. Dewanya juga yang gampang-gampang, kayak satu. Gue lupa di umurnya 20-an ya. Kalau saya kan. Berarti lu malah drum dulu ya? Drum dulu. Ya itu karena basicnya bokap dulu drum.
Terus dari drum iseng-iseng belajar apa, keyboard? Keyboard. Mulai SD, mulai kelas 5 gitu coba gitar. Sampai finalnya di SMP itu. SMP lu tertarik bass, lu pelajarin, akhirnya lu kursus bass? Enggak, itu aku sempat masuk sekolah musik. Sekolah musik SMM. Iya, itu sekolah SMK tapi musik perguruan Cikini. Ada ya? Ada, dia di Duren 3. Kayak kejuruan gitu? Kejuruan ya. Jadi dia pelajarannya ada juga pelajaran biasa, tapi ada pelajaran musiknya dia. Teori musik, dasar teknologi musik, macam-macam, sejarah. Gue baru tahu nih. Ada. Tapi itu klasik. Cuman klasik. Jadi sebenarnya aku juga nggak, kalau buat electric bass nggak banyak dapat sesuatu sih. Tapi bisa baca dirinya. Basicnya jadi paham ya ininya ya. Kayak baca-baca gitu. Iya, intinya aku masuk situ belajar baca aja udah. Iya. Ada ya sekolah gitu ya? Ada. SMA berarti, sekelas SMA? SMK lah, SMK. Di situ lu udah mulai ngebass? Iya, kan dari SMP bass, masuk SMK musik itu, di situ nggak megang electric bass, megangnya kontrabas. Lebih rumit itu. Iya, karena jaraknya kan beda banget sama elektriknya. Kontra tuh udah fretnya sih? Nggak ada, fretless. Tapi jaraknya kan kalau yang electric bass paling segini, kalau kontra bisa segini. Beda banget. Berarti apa ini mumpung lu basis ya, kontra fretless sama yang ada fretnya itu apa yang diutamain, apa? Feeling, iya. Segini gitu. Lari-larinya. Feeling, ya cobain aja pasti lama-lama dapet sih. Iya. Sama kan kayak biola juga kan fretless. Itu gokil sih. Berarti lu selama SMK malah belajar kontra, electric bassnya malah nyusul belajarnya? Di situ jadi dia ada kayak kalau hari Jumat tuh dia ada kayak bahas musik gitu, tapi nggak melulu klasik, bisa juga bahas jazz, bisa juga bahas genre apa gitu, ska, blues, macam-macam sih. Nah di situ bisa ngeband tuh. Tapi aku di SMK itu juga nggak tamat sih. Cuman sampai kelas 2 semester 1. Terus lu pindah SMA apa gitu? Pindah SMK lagi, yang penting dapet ijazah aja sih. Nah ini alasannya apa berarti? Cabut dari situ kenapa? Nggak kuat lah. Asrama soalnya dia. Wajib asrama, nggak bisa enggak. Itu sedangkan umur segitu kan lu tahu sendiri ya, pengen main, pengen apa gitu. Sebenarnya yang beratnya ya lingkungan musisi kan, orang musik tuh kadang-kadang mulutnya iya. Paham lah, begitulah. Jadi udah capek-capek sekolah seharian, ketemunya dia, pulang tidur ketemunya dia lagi kan, kurang asik ya. Iya, capek, terbatas ya. Terus alasan ke bokap apa tuh? Mau pindah gitu? Ya bilang aja, nggak suka, capek lama-lama. Tapi akhirnya lu pindah, tapi tetap ya main bassnya tetap lu terus. Nah dari aku pindah itu baru tuh mulai nyari. Aku kan saat itu kan karena lingkungan di SMM itu banyak kan sukanya jazz. Nah di situ aku dari keluar dari SMK itu nyari orang-orang apa kayak senior yang main jazz, datengin belajar. Kalau yang kursus di mana? Di fase yang mana? Di SMK itu? Setelah SMK lulus, yang lanjutin dari SMK musik itu datang dulu ke kayak tempat jamming jazz di Jakarta. Waktu itu ada pavilion gitu, pavilion 28. Nah, di situ datang ketemu Agam Hamsa di situ. Halo. Om Agam tuh belajar, dia kayaknya suka gitu ngeliat, wah ini pemain, soalnya menurut dia tuh pemain bass tuh harus yang gemuk gitu, soalnya supaya tonnya dia pilih-pilih itu buat bassis tuh. Akhirnya dari situ suruh datang lagi minggu depan, lama-lama aku datangin ke Farabi. Nah aku belajar di Farabi. Aku belajar dengan basisnya dia juga.
Om Jadi Adi kalian nih nyari panutannya dulu, baru dari situ dia. Iya. Setelah lu pelajarin dari paling basic dari bass itu apa sih? Ya paling basicnya ya fingering aja sih. Fingering. Latihan sendiri lah ya. Aku karena kan sebenarnya lamanya otodidak, bukan ngeles ya karena kalau ngeles aku memang carinya itu, ini gimana fingeringnya sih biar benar gitu, main tangannya biar rapi. Menyempurnakan otodidak. Kalau dibilang basicnya gimana aku juga bingung. Kalau kayak gua kan orang yang nggak sekolah ya, maksudnya kalau bass tuh malah apa ya, ngenakin lagunya. Kalau di band-band kayak gua gitu kan di malam ya, dia juga main malam, Soundscope itu band cafe juga, cuman gua lagi ngobrolin fase basicnya dia di jazz gitu. Di jazz juga gitu, apa kalau jazz begini harus gini gitu, apa nggak? Jazz ya sama sih kayak di musik-musik lain, ada peraturan nggak tertulis itu kayak cara mainnya begini gini sama sih sebenarnya sih. Ekspornya terbatas nggak sih? Apa bebas ya di jazz ya? Tergantung tingkatnya dulu nih. Karena ada yang namanya free jazz itu kan udah nggak terbatas, mau main apa aja ya terserah gitu. Gue jazz 3 lagu lah, kuat dengerin ya. Kesannya pusing, kesannya pusing gue. Anjir, udah makin kayak di dunia lain. Aku nggak tahu tuh kenapa bisa cocok juga sama Omang kan, padahal musiknya dia kan ada grup trionya dia tuh dengan guruku juga tuh Om Adi Darmawan. Om Adi tuh basisnya Faris RM, sama drummernya dia Hendy Gigi. Itu grup itu kalau bukan penikmat jazz yang berat nggak masuk sih. Iya. Itu free jazz itu. Wah, Gue sampai ngeliat, kalau dari sisi gue yang nggak tahu musik itu, yang nggak tahu jazznya, ini main kok masing-masing dalam hati gue kayak gitu. Tapi itu ada ininya ya, ada rootsnya ya. iya, masalahnya dia tuh mainnya aneh gitu, mainnya nggak jelas ini main apa, tapi dia bisa menjelaskan. Oh ini tuh teorinya begini dia bisa. Oh, Jadi nggak sembarangan emang sebenarnya kan, kadang orang ini main apa sih ini? Ini kayak masing-masing nih main kemana ya, bass kemana. Padahal dia bisa ngejelasin. Tadi tuh aku main teorinya begini bisa dia. Jadi itu akan connect dengan temen yang lain juga. Connect Sama drummernya gitu. Oh dia lagi main gini nih, gue gini ya. Setahu aku grup itu udah ganti-ganti drummer, tapi yang paling cocok ya Hendy, nggak bisa yang lain. Jadi komunikasinya emang di notasi itu ya kalau jazz ya? Iya, lebih banyak di situ ya. Notasinya gitu, ya yang lain juga kemana? Ini jatuhnya kayak orang ngobrol. Gue ngeliatnya gitu, terus gue nggak paham obrolannya apa gitu. Gue nonton, makanya paling 2-3 lagu oke lah untuk memahami, mencerna gitu. Selebihnya udah gue nonton doang lah. Emang berat sih. Berat ya. Nah terus dari kalau basic lu jazz ke top 40 kan ujungnya sekarang lu. Apa lu ada transisi dulu sebelum dari jazz ke mana dulu? Enggak sih. Enggak ya? Paling beberapa kali aku masuk komunitas blues juga. Blues. Itu yang di jazz lu pelajarin kepake di blues itu? Sangat. Sebenarnya sih enggak ya, tapi jadinya aku terlihat jazz juga di blues itu jadinya. Oh, jadi karakter nempel ya? Iya. Itu di blues itu komunitas itu banyak pentolan-pentolan juga kayak Gugun, Rama Satria ada di situ semua, Adrian Adi Utomo tuh ada di situ. Tapi karakter jazz lu walaupun di komunitas itu tetap kelihatan ya? Iya. Emang ya proses lu bermusik ya di situ kan lu membentuk karakter lu ya. Apalagi pas masa itu, pas main sama Om Agam itu biasanya drummernya tuh namanya Saku. Kalau tahu Death Squad, sekarang basisnya kan namanya Sadu. Nah itu kakaknya. Dia anak almarhum Om Idam Rasdidi. Itu gila sih tuh orang sih mainnya sih. Ya sama lah kayak Sadu juga kan gila mainnya. Lu tertarik jazz terus lu cari Om Agam, cari tempat lah yang ada jazznya, kenal sama Om Agam. Di situ lu udah tahu lagu jazz apa aja? Ya belum awalnya. Dalam ya. Akhirnya lu
ngobrol sama dia sambil main sambil belajar. Om Agam karena sedang ngobrol juga orangnya. lu dikasih Banyak. dikasih influence tuh, Iya, belajarin banyak. ini gitu. Referensi banyak tuh dari dia tuh. Dari situ lu datang lagi nge-jam tuh janjian lagunya mau nyobain lagu ini gitu apa enggak? Oh, kalau di jazz itu kan karena kan ada yang namanya jam session ya kalau di jazz jam itu. session ya. Nah itu biasanya dia bawain jazz standard. Jazz standard itu lagu-lagu jazz yang umum pada masa itu lah. Ya buat kamu, buat orang jazz itu yang umumnya lah. Nah kalau di HP ada aplikasinya namanya iReal buat baca chordnya. Jadi mau lagu apa nih cari di iReal, main gitu. Walaupun lu nggak tahu lagunya apa gimana. Iya. Anjir. Kadang-kadang ini lagu apa nih? Oh tinggal baca ini medium swing. Oh temponya segini, main. Anjing bisa gitu tuh. Gitu. Walaupun nggak tahu lagunya. Tapi sangat penting banget basicnya berarti ya, karena lu kan pegang basicnya. Iya. Ya itu yang tadi lu baca itu, basicnya itu harus paham dulu itunya tuh. Baru lu bisa Oh main. iya benar. Tapi itu juga aku nggak tahu bisa aja gitu. Kalau lu nggak paham itu ya gimana lu mau main? Ya sebenarnya kan cuma ya kayak baca chord biasa sebenarnya kan. Bisa aja gitu. Karena ngandelin drum juga, oh ini ntar temponya ngikutin dia. Ntar bagian ini nungguin gitar, oh ini ngambil tema gitu. Pas lu ke top 40 jadi lebih simpel dong jatuhnya, enggak juga? Nah, Dari transisi nih guys ini. nah Ini soalnya ketinggian terus jadi main biasa kayak gitu. tapi main top 40 juga ternyata nggak gampang juga. Nggak semudah. Mungkin secara main gampang ya, tapi permasalahannya lagunya banyak banget. Iya benar. Aku pertama kali main top 40 wah keringet dingin, apalagi main di kota, waduh. Nah, lu cerita dulu pertama kali lo main sama siapa? Bantuin band apa? Nah pertama kali tuh ini masih sama Om Agam nih, aku waktu itu ke kafe di Kemang namanya Maxi Cafe. Nah di situ ketemu Mbak Ami vokal, ketemu Mbak Ami sama Bang Pasya berdua tuh. Ternyata Mbak Ami itu suka emang nyanyi di situ. Nah ketemu ngobrol-ngobrol, nyambung. Nggak lama, berapa minggu kemudian tiba-tiba Bang Pasya nelpon, kan lu mau nggak diajak apa kalau kita ajak main top 40? Aku kan pikirnya oh boleh juga nih soalnya main jazz ada duitnya. Mantap puasa. Ada duitnya cuman ya kayak Ya komunitas lah ya. enggak kayak tahun lalu sempat dapat job yang lumayan. Kayak aku tahun lalu main di Java Jazz, Synchronize. Itu budgetnya lumayan tapi ya cuma 2 kali setahun yang lumayan. Oh, yang continue maksudnya. Realistis guys, itu permasalahan realistis dalam kehidupan musisi kafe lah. Akhirnya aku main tuh top 40 dengan Good Night waktu itu. Dari kenal Mbak Ami itu awal-awalnya ya itu pusing banget ngejar lagunya, banyak banget. Kita yang biasa main jazz tuh paling songlistnya untuk sekali main tuh paling nggak lebih dari 20 lagu lah, karena kan satu lagu improvisasinya bisa panjang banget tuh. Bener. Bisa 8 menit, 10 menit. Sekarang main top 40 yang kaset, yang satu lagunya paling cuma 3 menit, dihajar 3 jam, mesti berapa lagu, banyak banget. Iya. Terus part-part kayak solo-solo gitu kan nggak ada ya kalau di top 40 ya. Jarang Iya. ada sih, teman jarang. Jarang banget. Ya kayak Dewa ada sih beberapa, tapi Iya. jarang lah. Lalu gimana tuh ininya apa? Menyesuaikan diri lu lah di situ. Aku mau nggak mau karena nggak enak udah diajak gitu, wah masa begini nih. Aku akhirnya nulis. Bikin catatan, baca. Oh itu awal-awal itu Sebelum hafal mau bacanya dulu. iya. Wah itu lucu sih. Itu lucu aku, karena waktu itu aku kalau sekarang kan udah pakai tab. Karena kan ngejar kan lu ngejar main juga. Waktu itu aku bawa map. Bawa map isi kertas tuh. Ya apa nih? Apa nih? Aku sempet tuh ngerasain itu tuh. Dulu belum praktis tuh. Iya. Mana kan lagu belum banyak. Dapatlah Mbak Ami tuh reguler di klasik.
Itu main di klasik, setiap main aku keringet dingin. Ini lagu apa lagi nih? Lagu apa nih? Apalagi klasik ya, Indonesia nya ajaib-ajaib. Waduh, tapi bersyukur aku dapetinnya Mbak Ami sih. Coba Abeba. Hancur di awal ya. kelar lagunya, waduh. Tapi ini ya udah jadi apa? Akhirnya lu ya balik lagi karena lu pikir di sini ya tadi gue bilang bisa continue lah pendapatan lu. Akhirnya lu coba memahami, oh kalau di kafe begini lu kalau mau tulis dulu berapa lama belum menyesuaikan? Masih cukup lama ya. Setahun menyesuaikan mood lo juga kan pasti keganggu kan? Ya nggak nyampe setahun tapi ya cukup ekstra, nulisnya banyak. Jadi setiap rasa di panggung tuh nyaman gitu. Jadi setiap ada lagu baru aku catet, lagu aku belum tahu aku catet, yang udah tahu tapi belum aman catet. Ya sampai sekarang udah 1.600 lah catatan gue lah, tulisan semua. Jadi gitulah, itu adalah perjuangan juga. Kalau gue ngelihatnya, walaupun kalau udah di fase sekarang mungkin jadi hal yang lucu buat diobrolin, tapi kalau buat lo yang mungkin ada di fase yang sama kayak Han yang lagi belajar atau ngejar lagu, nulis solusi. Iya. Solusi buat lo juga ya di panggung jadi pede gitu. Nah terus lu jalanin di situ, lu berkelana lah, akhirnya lu berani lah lu, karena lagu juga udah mulai pegang ya. Ya walaupun setelah keluar dari Good Night ternyata juga nggak semegang itu sih, ternyata dengan band ini beda lagi. Beda lagi, ini lagunya banyaknya di ini mah ya beda lagi. Itulah pentingnya nongkrong di kantor. Lu tadi main lagu apa? Nah itu nambah lagi. Kadang ada juga pentingnya nongkrong, pentingnya nonton band lain buat referensi juga penting. Di situ bertaburan ilmu lah kalau gue sering saranin. Setuju gitu. Terutama buat kita yang nggak tahu itu lagu apa gitu. Akhirnya jadi bahan obrolan. Tadi lu mainin lagu apa udah enak tuh lagunya kayak gitu. Sadis tuh Abebe tuh emang tuh lagunya banyak. Dia udah kayak MP3 dia. Iya. Lagunya tahuan. Aduh belum kan. Tapi kan vital ya kalau bass itu kan emang salahnya ketahuan gitu. Iya sih. Kan? Itu emang takdir seorang bassis kayaknya. Jadi kalau sendiri itu kayak iya. Ada hal lucu kan? Hal kayak gitu. Kesalahan panggung. Itu kalau awal-awal pasti banyak banget sih ya, pokoknya kalau udah setiap main dulu kayaknya ngeliat ini fokus tapi malah jadi salah karena terlalu fokus gitu, terlalu takut salah malah jadi salah mainnya. Nah ini pengembangan lu kan nulis segala macam, akhirnya lu memori lu jalan lalu ingat, akhirnya lu gak buka contekan lagi untuk iya. Nah untuk apa ngenakin sebuah lagu, misalkan lagu ini aslinya gini terus lu bikin sama band lu jadi begini, itu sah-sah aja kan menurut lu? Sah-sah aja sih, yang penting udah janjian. Nah Nopi tuh sering gak janjian tuh, sering tiba-tiba singkup, nggak bilang-bilang. Itu tuh kacau tuh Nopi tuh. Kadang-kadang moodnya lagi gimana gitu, itu tuh lucu sih kalau gue. Ya lucu memang, asik-asik aja sebenarnya sih. Lu sepaham ya dengan hal itu ya? Maksudnya si lagu yang asli lu bikin jadi apapun asal kemasannya asik ya? Iya, asal rapi ya. Sah-sah aja sih. Kadang dari hal konyol salah dulu jadinya punya ide gitu, ntar mah kita gini yuk, di latihan malah jadi digarap karena salah dulu. Kadang nemu ide juga gitu. Karena aku basicnya aja juga kadang-kadang kalau salah, di improvisasi biar nggak kata salah. Seolah-olah, ini enggak lagi iseng aja nih lagi improvisasi. Sekarang dia di bandnya Sounds Good tadi, gue udah bilang di awal. Ini juga band yang aduhai. Gue selalu bilang Sounds Good tuh apa ya? Serunya tuh dapat gitu. Kalau gue udah bilang si Rombel mah
ugal-ugalannya gue suka gitu. Gue tuh kalau bilang gitu karena kalau main rapi ya bisa lah lu, gue yakin lu main rapi juga bisa. Tapi ketika ada hal konyol yang lu bertindak ya konyol juga di panggung sampai pada konyol, itu nggak semua band bisa justru. Makanya gue suka. Nah, itu tuh emang konyolnya di Rombel tuh. Iya, emang di Rombel Novi. Apalagi kalau udah Novi nyanyi, fales lu anjing. Gitu-gitu ya. Gue tuh kadang nonton band tuh ada oh anjing lucu nih band, lucu. Ada gitu-gitu ya bang. Karena setipe mungkin sama gue, jadi ketika main rap itu kayak capek gitu. Iya sih, aku kan emang dari awal Mental 40 sama Good Night tuh sempet merasa di fase kayak ini kita kerja hari ini main lagunya ini lagi nih. Iya gitu. Berasa sih. Misalkan kayak ada lagu yang sama-sama nggak tahu tapi sama-sama pernah dengar. Ya contoh simpel lah, Cikini Gondang Dia. Iya. Kan lagunya simpel banget, chordnya gitu-gitu doang. Tapi yang nggak ngulik juga, nggak latihan juga. Ada request mah cepet kan? Ada cepetnya tuh. Gas bawain terus salah-salah itu tuh cepet. Penontonnya juga kalau udah CS gitu. Ayo kemana nih? Apalagi udah sadar minum udah kesalahan di nomor 200. Iya. Itu seru-seru di sini. Jadi kadang gue di channel ini pengen jelasin, jadi di musisi kafe itu selain bermusiknya tuh ada hal-hal kayak gitu karena kita penghibur ya mereka yang datang di situ. Dari kesalahan bisa jadi gimmick, kan? Jadi lucu-lucuan. Dan itu gue lihat di band dia tuh kental tuh gitu-gitu. Kalau ada yang ngaco satu tuh jadi bahan. Iya, bahan lucu-lucuan aja. Terus nyampe ke tamunya ikut ketawa gitu. Kalau ngelawak sendiri juga nggak lucu. Betulan kan emang kalau Novi kan basicnya sempet stand up komedi gitu dia kan. Makanya dapet tuh lucu-lucunya tuh dia tuh. Tiba-tiba dia lagi nyanyi lagu Tulus, masukkan garam, masukkan bawang putih, diikuti sama Mang Lemon. Itu masak ini biar anjing bartender pada ngakak semua tuh. Dan kadang-kadang nggak di konsep kan kayak gitu. Tiba-tiba aja sih Novi. Itu tuh lucu tuh kayak gitu. Jadi kayak punya ciri gitu band lu tuh kayak ya ada. Dan gue yakin tuh yang pulang tuh akan berkesan tuh hal-hal konyol kayak gini. Tamu-tamu yang diinget bukan lagunya bagus, ini bandnya lucu. Bandnya aja ngomongin masak gitu. Jadi mungkin yang kalian yang dari tadi nyimak, kadang-kadang musisi kafe kan ya lihat sendiri lah di panggung kayak semua lagu bisa, semua lagu hajar gitu. Di balik hal-hal kayak gitu tuh ada kekonyolan kayak sebenarnya nggak tahu lagu, cuma keren aja biar keren ketawa-ketawa gitu. Ada yang kayak dia nulis di belakang biar nggak ngaco-ngaco amat gitu. Ada juga tuh yang kalau pakai sequencer kan. Itu kan band Sounds Good tuh pakai sequencer. Kalau lagu yang nggak tahu, bassnya gedein, bassnya matiin. Gaya aja. Padahal udah sequencer bassnya. Gue pernah kejadian band gue yang dulu R&B kan tahun 2000 awal. Itu tuh sequencer juga. Ceritanya di pasang sequencer band gue mabok semua. Udah, nggak ada yang main sebenarnya, pura-pura aja. Kayak MP3 jatuhnya. Kayak karaokean. Itu juga cukup membantu sih. Ya paling yang tahu ya anak band doang yang nonton dia bohongan tamu mau nggak ada yang tahu. Tapi kalau vokal tetap nyanyi kan? Vokalnya nyanyi. Oh tapi bang player gue udah gini, udah gini tuh udah nggak kuat bangun, drummer udah. Vokalisnya nyanyi itu. Itu hal-hal konyol di panggung sih kayak gitu. Nah udah terus umur lu sekarang 23. Berarti kan gila, gue 23 lagi mace-macenya lagi seneng-senengnya explore pengetahuan musik. Lu gitu juga gak sih? Lu kan basic jazz tapi lu coba memahami rock, reggae gitu-gitu juga gak? Nah kalau rock tuh aku emang waktu SD atau SMP itu sukanya nonton klasik rock memang.
waktu SMP aku suka jamming tuh di Sumarekon Digital Center. Waktu itu bandnya All Star. Player-playernya sekarang juga udah pada kenal sih. Si bule. Vicky. Waktu itu keyboardnya si Randy. Gitarnya Aki Ferry. Bassnya Awi. Halo Ferry. Gokil. Teman-teman malam. Awi itu Sama berarti explore juga. Dia cari tahu lah minimal orang gitu. Gini. explore juga sih. Ya di SMM itu sih dapatnya sih. Basic. Reggae tuh gini, ska tuh gini ya. Ya di hari Jumat itu yang tadi bahas genre itu. Tapi kan sekarang lu di Top 40 akhirnya lu bawain reggae juga. Nah iya, Lu bawain rock. ya kenanya di situ juga berarti ya, makin jadi. Gokil sih. Emang ya kebetulan Soundsgood tuh genrenya kalau boleh di genrein lah. Kan Top 40 kan. Lebih kemana sebenarnya? Nah, bingung juga nih. Soalnya genre squad apapun ketika saweran datang dan rungkat Udah mainkan itu. Kafe mah gitu lah. Cuman sajian Soundsgood tuh secara keseluruhan lu. Sebenarnya aku merasanya kan kalau Novi tuh sukanya rock sebenarnya menurutku ya. Menurutku nih, nggak tahu kalau dia pribadi. Aku juga sebenarnya sukanya rock. Jadi kalau kita lagi rock kan kita punya Sena. Nah kalau mau sikat R&B ada request R&B yang kayak Back at One gitu-gitu, Rombel yang maju. Nah, kalau lagu-lagu ceweknya kan Mbak Enoy. Nah jadi itu aku merasa luas juga jadinya. Itu saya gak, band gue sebelum Seven tuh Replay sama kayak lu konsepnya. Jadi rock R&B gitu. Sajiannya tuh itu. Gua 4 vokalis nih. Bagus ya. Gua rocknya R&B-nya si Fajar tuh sekarang soulful. Wah iya. Terus ceweknya juga sama, satu rock satu R&B. Jadi sajiannya sama kayak lu. Mau ngerok ada, mau R&B ada, dan perasaannya juga sama. Kalau itu gua merasa anjing lebar nih, band seru aja buat explore bermusik, apalagi jadi player ya. Belum kebutuhan lagunya ternyata dipakai di wedding juga kepake. Iya benar tuh. Gitu. R&B itu kan kadang-kadang cocok tuh buat wedding. Ada satu dua yang kepake Ada lah di wedding ya. Kalau yang rock-rockan biasanya kepake di event company yang bos-bosnya tuh udah agak tua. Queen, Bon Jovi kepake di situ. Ya lebar. Kalau gua ngeliat genre lu juga lebar cuy. Lagu baru ngikutin juga Soundsgood. Lagu baru Apa kalau hits aja lah bawain. Kadang-kadang kalau hits main sih. Cuman ada beberapa player yang mungkin sibuk nggak sempet ngejar. Banyaknya lagu lama sih. Kayak kemarin lah sempat hits Komang gitu. Nah itu kalau yang hitsnya segitu pasti dibawain sih. Karena kadang-kadang gini guys, kita main di cafe terus ada request lagu yang lagi ngetop nih, kita nggak bisa tuh agak kayak itu. Masa sih bandnya nggak bisa di gitu-gitu. Apalagi ada 100.000 di saweran itu di standbook tuh. Itu udah kadang malu gitu kalau nggak bisa. Mending malu doang tamunya pulang gimana? Iya, itu juga ada gitu-gitu. Jadi emang mending fleksibel ya kalau sekiranya lagunya dibutuhkan untuk ya band lu ya, kenapa enggak gitu. Apalagi fenomena koplo ya hari ini ya. Wah, Itu sangat menggiurkan. apalagi kalau tamu-tamunya misalkan ada pejabat atau polisi, Ya, wah itu ya. kan kenanya udah bukan 1 lembar 2 lembar, seember aku pernah dapat tuh. Itu tuh, aduh, kalau di sabar balik lagi keras tuh. Lucu sih, lucu cuy. Ya ada mungkin yang nonton ada yang belum tahu loh. Jadi kalau di kafe itu kadang-kadang sajian lu apa, sajian band gua apa akan kalah dengan yang lagi seru malam itu tuh apa gitu. Serunya di reggae udah tuh reggaean,
serunya dangdut udah dangdutan. Balik lagi tergantung crowd tamunya maunya apa. Nah kalau lu punya band yang agak lebar range ininya, materi lagunya akan enak ngolahnya. Kayak Doi, band Source Good-nya bukan agak, emang lebar banget. Ngepop, Indonesiaan ngepop ya mega. Itu seru sih ngolah crowdnya. Gokil. Berarti Source Good udah komplit sekarang ya? Udah nggak ada edisional ya? Iya, Udah fix semua ya? udah fix. Nanti Sounds Good main di mana aja, gue spill di deskripsi Instagramnya. Nanti lu follow aja. Nanti lu lihat deh hari ini main di mana, jadwalnya ada di situ. Nanti di Instagram Anan juga. Kalau mau ada yang kenalan atau gue pernah nonton nih Anan main di sini gitu, boleh lah di komen. Nah tadi kita sempat nyerempet nih ada tongkrongan PT Saripati Monyet, ini agak lucu juga sih. Tapi gue ngelihatnya fenomena nongkrong tuh di anak band ya. Ini tuh dari tahun zaman tongkrongan Pancoran udah ada tuh, dari itu 2000 awal lah. Anak band semua pulang dari mana nongkrong kayak SPM sekarang. Itu udah ada dari dulu. Dan gue ngalamin anak baru yang dari kampung gitu Jakarta belum punya band. Nah di situ tuh bermanfaat tuh kan. Oh pastilah. Jadi gua kenalan sama senior zaman dulu. Akhirnya besok libur gak? Bantuin gua ya. Asal mainnya bagus. Akhirnya bantuin sekali, ya semaksimal mungkin lah lu perform walaupun lu masih ngaco-ngaco. Banyak belajar juga. SPM gitu juga ya? Begitu juga sih. Kurang lebih. Temennya Novi ada tuh yang baru datang tuh dari Manado, sama Novi dibawa tuh ke kantor tuh. Si siapa tuh pernah ke Ilua juga? Aduh, gue lupa. Jet Li. Iya, dia tuh sekarang udah lumayan, dia tuh mainnya udah di mana-mana juga dia. Banyak bantuin lah. Dia kan sempet gabung bandnya Yogi juga tuh. Potato. Ya itulah pentingnya tuh nongkrong tuh lumayan. Terus ada ini juga fenomena begal di anak band, itu juga lumayan buat ya nunggu agak terang dikit berpulang gitu kan. Iya. Mereka tuh kalau begal tuh jam 6 kadang-kadang setengah 7 gue lihat. Kadang sinding lagi sesapu-sapu. Emang banyak yang tukang sapu jalanan. Gue bilang aja gak bisa nongkrong disapuin. Gue mau nongkrong kalau nongkrong situ tuh paling yang agak dekat tuh Ilua lah. Kadang-kadang gue datang Selasa pulang Ilua ajakin anak-anak. Tapi yang gak bisa sering juga karena badannya jompo. Aku juga perkara rumahnya deket sih, jadi nongkrong, di mana? Ya udah mampir, dekat soalnya cuma di Grogol. Dan gue lihat makin luas ya, makin lebar ya. Dari anak band dari penjuru mana jadi nyepetin gitu datang. Silaturahmi sih guys intinya. Iya emang penting banget. Selain nongkrong kan komunitas juga sebenarnya ada manfaatnya juga, komunitas maksudnya di luar kayak band. Iya di luar anak-anak kafe kayak kita gabung komunitas blues. Aku dari komunitas blues tuh sempat kenal satu orang yang dia gitarisnya Oni and Friends. Oni TV. Iya, namanya Ciko. Dari dia tuh aku sempat dapat job lumayan tuh, main di orkestranya Dewa 19. Sempat 2 kali main, sama job pribadinya Mas Dhani juga pernah tuh di Bali. Ya itulah silaturahmi itu ngebuka rezeki lah. Iya. Kadang-kadang sempet nggak sempet ya sebulan sekali mah adalah nongkrongnya gitu. Penting karena itu apa sempet juga ada tongkrongan pancong dulu, ada nama pancong Kalibata. nah, aku Itu zaman pandemi demo lah di situ. Pancong sama Samrok tuh seberang Samrok. kalau Samrok kan kayaknya Bang Acong ya. Acong itu tongkrongan zaman pandemi paling santer tuh, ngurusin demo, ngurusin apa. Masih ada sih kadang-kadang gue lihat ada si yang ngomong si mall segala macam, di situ masih nongkrong Acong. Oh Ian juga kayaknya suka nongkrong di situ tuh ya. Cuman
ya gitu, tahu-tahu udah pada ngumpul. Jadi kalau Saripati Monyet kan tiap malam adanya. Iya, tadinya bahasanya liburnya Kamis Minggu, tapi tetap aja Abebahan di mana? Ini kantor, tetap aja jadinya tiap hari. Iya. Tapi ya seru ngelepas penat lah ya. Di band lo sumpah, ya lo ketemu temen-temen lo di situ. Iya, nggak jarang juga kan sharing mengenai masalah-masalah yang ada di band tuh juga bisa selesai di situ juga. Ada jual beli juga. Nah, karena sepatu tuh ada, baju second thrifting, alat-alat band yang ya miring-miring lagi BU misalnya. Bermanfaat sih, banyak bagusnya sih kalau menurut gua. Ya cuman lu tolak angin aja lah. Tolak angin sama di sononya makan, kalau enggak masuk angin lu. Biar nggak ngantuk ngopi. Kacau sih itu. Kalau badan lagi ringking, gue suka angga dulu dah. Kesana besoknya pilek. Cuma lupa pagi. Aku kan tiap hari juga mungkin karena masih muda ya. Kalau gue masih muda, gue paling terakhir mulu kayaknya. Nah, tapi kalau Abebo kan karena memang rumahnya dekat situ. Soalnya apa ya? Kadang-kadang besoknya main di mana gitu anjing, Iya. Dan kayak masuk angin gitu-gitu. Ya umur gitu. Gokil. Itu tongkrongannya ntar gua tulis juga lah di deskripsi ya, mungkin lu pengen tahu aja apaan sih nih Saripati Monyet. Ada Instagramnya. Iya, ada Instagramnya juga. Mayoritas isinya aku semua. Ini ikonnya. Memang agak cukup mewakili lah untuk tongkrongan sekarang ya, karena gue lihat ya Top 40 ada, anak R&B juga banyak. Ada. Band selatan katanya band selatan kagak lah di situ sama aja sih. Iya, nggak mau bayaran 800.000 ke 200.000, 2,5, 300. Di situ Pokoknya situ ngopi aja gitu ya, kita ngobrol. Seru. Kalau dari umur lu yang sekarang masih muda, ini gue tanya hati lo ya, lu udah yakin nggak musik itu masa depan hidup lu? Kalau Di umur lu sekarang? aku sih bukan nggak yakin ya, tapi emang aku berpikirnya cuma bisa itu. Apa lu, maksud gue gini, apa lu masih kepikiran lu pengen kerja di mana, lu pengen jadi Nggak. apa ya? Nggak pernah sih. Ya emang udah mikirnya ya udah main musik aja. Karena kalau mau kerja apa nggak tahu. Ibumu kuliah nggak lulus, bukan nggak lulus ya nggak cocok, namanya anak musik. Iya. Belajar gitu, aduh apa? Malah jadi pressure tersendiri ya. Anjing, sama gue juga. Gue nggak lulus. Anak musik karena kan banyak bukannya semuanya bodoh ya, tapi kebanyakan nggak pintar ya bang. Slow tapi tetap otaknya mikir. Iya. Enggak, tapi kalau soal duit tetap Jalan. kalau duit jalan. Cuman duit jalan. Hidupnya slow. Diatur, masuk kerja masuk pagi kayaknya kayak aduh apaan sih. Terus kostum harus rapi gitu, kayak kurang cocok aja. Tapi padahal kalau lu nonton dia nih wedding pagi dan rapi bisa. Sebenarnya bisa aja. Bisa. Cuman untuk continue tiap hari begitu enggak lah. Kalau tiap hari begitu ya berasa. Jadi bisa disesuaikan lah kalau dia anak band itu. Ntar kostumnya rapi ya. Ya udah mau nggak mau rambut gue ikat, pakai topi dikit biar rapi, dasi. Pakai dasi. Menyesuaikan aja, menyesuaikan bayaran. Iya. Aduh. So guys, itu dia beberapa obrolan. Jadi ternyata dia basicnya dari jazz dan dia sempat sekolah kejuruan juga musik. Di situ dia kenal ya basic tentang musik dari jazz, apa klasik segala macam. Akhirnya dia berusaha ngembangin sendiri, cari kenalan itu juga penting tuh, paling penting juga.
cari kenalan, minta cari tahu referensi untuk sekolah ya, untuk les gitu. Walaupun ya mungkin sekarang ceritain kayak pendek, tapi fasenya itu panjang tuh. Panjang. Ya lu harus ketemu orang, ngobrol segala macam. Tapi kurang lebih gitu lah perjalanan dari Anam tuh banyak poin penting kalau menurut gua. Kalau lu mau jadi musisi, salah satunya ya mungkin ya ada gitunya, nongkrong, cari kenalan, cari tempat kursus yang emang direkomen sama orang yang taunya. Terus ngejalaninnya seperti apa, kayak tadi hai ketawa. Yang penting tanggung jawab lah, ketika lu emang manggung ya lu perform sebagus mungkin lah, seasik mungkin. Kalau tips dari lu deh, ini terakhir lah, dari tips buat teman-teman ini, bukan menggurui, sekali lagi channel ini bukan menggurui. Sebagai seorang basis, tips dari lu deh. Tips. Tiga lah, sepengalaman lu aja, kayak ngejaga lagu atau apa, ngenakin lagu atau. Aku ditanya begitu bingung sih. Karena otodidak kan. Ya aku main berdasarkan yang udah pernah aja, kayak main jazz. Nah, aku aplikasiin di sini gitu. Tapi kayak fenomena bantuin band lain. Apa sih musik gimana sih, kayak mungkin lu lebih ke attitude-nya atau apa? oh, kalau attitude ya itu mah udah semua orang harusnya tahu lah ya. Cara-cara ya bersikap lah, apalagi berkenalan ya, orang yang baru kenal. Paling sih kalau aku sih karena masih baru, aku merasanya masih baru, lagu aja ya, di nongkrong itu tadi tanya banyakin materi ya, banyakin materi aku pokoknya sekarang nih. Kalau aku materi banyak, dan main dengan ini, lagu-lagunya ini, iseng aja minta songlist yang ini apa aja sih, vokalis yang ini kan vokalis punya masing-masing setlistnya gitu sih. Berarti lu di rumah kalau bangun tidur gitu di rumah lu nyepetin buat ngulik gitu ya? Iya, kadang-kadang nyatet. Tapi kalau yang lagunya agak-agak susah nih, kalau nyatet nggak ini cobain. Oke, jadi gimana cara kita bertahan lah sebenarnya itu secara nggak langsung ya. Kita mau bertahan di musik dengan berbagai cara gitu. Yaitu dengan nulis, dengan mengingat, dengan fingering, dan macam tadi yang diceritain. Kalau keinginan lu terbesar dari musik apa tuh? Ya kalau keinginan sih suatu saat aku pengen jadi session player yang artis yang bagus gitu ya. Tapi belum ada lah linknya lah. Tapi pengen ke situ arahnya. Arahnya pengen lu jadi pengiring seseorang lah ya. Atau pengen ngeluarin karya sendiri. Ah itu juga. Itu juga. Bisa karya sendiri, bisa karya dengan band. Sound udah ada obrolan ke situ. Ada. Kayaknya Novi mau Novi sih, dia punya rencana sih. Iya. Kemarin dia juga sempat ngomong ada rencana dia mau bikin lagu mungkin di tahun depan, tapi sih gue sih bilang sama Novi, yang penting si lagu mewakili karakter semuanya lah. Tidak ada yang tertekan dengan materi yang bakal lu bikin. Sempat sharing juga sama Rombel juga. Rombel tuh vokalisnya, kalau Novi drummernya. Jadi ya ekspornya jangan terbatas, jangan dibatas-batasin lah. Ekspornya saling menyesuaikan aja, sesuai kebutuhan lagunya, tapi tidak dibatasi, biar nyaman gitu. Sesuai playernya juga. Oke, bakunya gini, misalkan lu mau kembangin kemana, gitarisnya ngeimbanginnya di mana, gitu-gitu. Karena gua ngejalanin di Nusa Seven gitu, berkarya apa ya gitu, mau nge-rock udah banyak band rock, mau nge-pop apa lagi, kepikiran ska pun gue cuma otaknya, semua tuh otaknya sama, bawain lagu ya orang joget gitu. Itunya udah sama, udah tuh bebasin, udah eksplor. Gue kalau bawain lagunya tuh orang bisa joget-joget, itu aja. Oh tapi Nusa Seven udah punya karya? Ada. Oh
Ini rencana single kedua awal tahun. Ntar aku coba dengerin yang pertama berarti udah ya. Udah ada. Cuman orientasi obrolan pas ngumpul seband tuh nggak ke genre malah. Yang penting bikin orang joget aja deh. Temanya ceria, terus akhirnya mengarahnya ke ska. Berbeda banget. Jauh banget kan sama hari kita yang alternatif, rock. Makanya jadinya ya udah atau ska, reggae gitu di situ akhirnya. Mungkin lu juga akan begitu ntar brainstormnya arahnya mau kemana. Soalnya emang basicnya kan band penghibur gitu ya. Jadi pokoknya ini kalau kita buat lagu ini tamu mesti senang gitu, mesti asik gitu. Masuk akal. Itu pertimbangannya. Kalau mungkin ntar karya lu sama Sounds Good mungkin punya pertimbangan lain. Jadi sebelum ke materinya, itunya dulu yang gua bangun gitu. So guys, itu mungkin kurang lebihnya obrolan kita sama Han, karena dia juga akan ngamen lagi nanti malam. Nggak apa-apa ya, ntar deskripsi gua penuhin ya. Siap. Ada Instagram lo, ada band lo, ada Saripati Mayatnya juga. Mungkin lo punya link YouTube, channel YouTube sendiri boleh. Pokoknya di sini mah promo aja lah. Aman. Gue bisa bantunya itu sementara gitu. Lo mau promoin band lo, main di mana aja. Sekarang lagi main di mana aja? Sekarang bulan depan Desember. Kalau Desember masih ada yang bergening soalnya belum. Tapi kalau yang udah pasti tuh masih hari Kamis second floor, Kemang tuh Jumat, klik Gading Serpong, sama Sabtu Black Picture. Ini ada 2 lagi kemungkinannya. Gue spill dikit lah, ini di Karnaval kalau enggak di Proof Ultra. Makanya lu follow dulu aja Instagram dari Sounds Good-nya, nanti diintip deh jadwal update-nya. Gokil ya obrolannya, padahal tadi dia datang bingung ngobrol apa bang gitu kan. Ya udahlah, karena semua orang punya perjalanan ya. Kalau gua kenapa senang gitu kayak gini, semua orang punya perjalanan yang kalau diceritain itu akan pasti ada lah gunanya buat yang nyimak gitu. Mungkin nulis juga baru sekarang sih gue ngobrol sama temen yang solusi untuk bertahan di kafe itu nulis, ya kan? Kalau dia nggak datang mungkin yang nonton juga nggak tahu solusinya apa, mengingat ribuan lagu. Ini berat. Ternyata kan ngobrol sama lu jadi ketahuan nih, bisa jadi info juga, bisa ditulis. Sekarang mah enak di iPad di handphone udah bisa. Walaupun kadang-kadang biarpun yang tulisan itu cuma kita dan Tuhan yang tahu. Iya, kadang-kadang yang tulisannya apaan gitu. Yang penting contekannya berguna buat sendiri. Cuman dari satu kelakuan gue tuh kalau udah lihat yang nyetek itu suka gue umpetin. Iya, gue umpetin dulu, nggak konyol-konyol lagunya, tapi yang gampang ya. Kalau lagu susah gue nggak berani. Kalau lagu gampang, misalkan suka itu mah enggak lah. Gitu terus kontekannya gue suka umpetin. Dia juga lagi nggak nyontek. Si Ewe kan gitu ya. Contekannya tuh standby, tapi dia lagi joget. Gue umpetin dulu pas balik, anjing contekan. Karena gue yakin lagu itu dia lagi nggak nyontek. Abis ini lagu ini nih, gue bingung nih anjing di sini. Itu juga kekonyolan itu. Iya, lucu-lucuan itu. Umpetin. Aduh. So guys, segitu dulu obrolan gue manan. Gue cuma doain Anan semoga sehat terus. Amin. Sounds Good-nya juga kebetulan kita sering beriringan lah di satu kafe. Novi juga sering datang. Gue main di mana, kadang sharing. Kadang-kadang ya ada sharing seriusnya, ada yang nggak sharing juga, mabuk doang. Ya gitu. Apalagi lah kalau ada temen datang. Jadi semoga Sounds Good-nya juga lancar-lancar jobnya. Semuanya sehat-sehat. Kalau ntar jobnya banyak, lu ingetin sama anak-anak vitamin. Iya, itu jangan. Ini anjing gue kalau udah kayak orang tua ya. Vitamin, istirahat itu penting tuh. Vitamin, istirahat, sempetin olahraga lah dikit-dikit. Terutama buat
yang pada kadang-kadang kita tuh nggak adil, Bray. Kita butuh uangnya, pengen rezekinya, tapi vitamin nggak pakai. Kita istirahat nggak dipikirin, jadi kayak egois gitu. Kita pengen duitnya doang, tapi badan nggak asupan yang pentingnya malah makan lupa. Aku enggak sih. Gue kayak malah gitu sendiri. Gue bisa lupa makan loh gara-gara ya kerjaan gitu. Itu nggak adil juga. Maksud gue ya seiring aja lah. Lu kalau lu butuh rezekinya, lu rawat juga kesehatan badan lu. So guys, terima kasih udah nyimak. Sekali lagi ya Bang, atur Siap. sukses, sehat, sounds good-nya, elunya, Amin Bang. karyanya semoga jadi ya. Gue sih pengennya jadi. Jadi lah Novi itu tahun depan lah mungkin lah. Karena gue cita-cita gue tuh di cafe ya. Gue tuh pengen bikin showcase, tapi isinya musisi cafe, kumpulin semua yang pada punya karya. Wah, bagus. Kita ngumpul deh, ya, bikin showcase aja. Mau lu baru satu lagu, baru dua lagu, terserah. Karya lu satu ya mainin satu aja. Tapi showcase-nya gue barengan gitu. Cafe semua kan kayak GSTK udah punya tuh, GSTK udah ada. Gua ada, mungkin lu ada, ntar siapa lagi yang udah pada ngeluarin lah. Soulful juga ada satu. Konsepnya keren sih. Showcase-nya di satu cafe yang oke misalkan. Tapi mauin lagu sendiri semuanya, wah anjing keren. Ladies Night juga ada beberapa tuh. Ladies Night, tiga kayaknya ada. Diajak-ajak aja, pasti seru kok itu. Wah, asik. Dijual ke sponsor juga akan menggiurkan, karena kita biasa bawain lagu orang, bawain lagu sendiri di situ. Ya, keren sih. Belum ada. Iya belum ada, benar-benar belum ada. Makanya gue doain semoga lancar lah. Dipentingin lah, karya juga lumayan jadi penyemangat. So guys, yang udah nyimak, terima kasih atur nuhun. Semoga nanti ada teman-teman lain lagi yang sempet buat mampir, terus bisa sharing-sharing pengalamannya, perjalanan bermusiknya juga, terus orientasi bekerjanya, sepenting apa sih musik buat hidup dia gitu. Gue yakin sih kalau udah ukurannya kayak dia mah penting banget. Betul. Ya. Assalamualaikum. Ahoy. Wah, seru nih. Lumayan kayaknya sejam nih kan.